Shalom. Majelis GKJ Grojogan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada ibadah Minggu Paskah Minggu 17 April 2022. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Marilah kita bangkit berdiri. Kita akan membacakan panggilan beribadah secara litani. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Tuhan Allahku, kepadamu-lah aku berteriak minta tolong. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Marilah kita mengagungkan Tuhan yang penuh dengan kasih setia dan kuasa itu dengan menyanyikan nyanyian pembuka PKJ 2, Mulia Mulia Namanya. Disediakannya. Namun
Yang didapati mereka melihat kubur telah kosong, dan malaikat berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia sudah bangkit, Ia hidup. Bagikanlah cerita kebangkitannya bagi dunia." Saudaraku, Kristus sudah bangkit. Mari kita bersuka cita dan memuliakan namanya. Bersama kita akan nyanyikan Kidung Jemaat 188. Sehingga kita dapat hidup di dalamnya. Dalam doa pengakuan, mari kita berdoa. Ya Yesus, Engkaulah penebus dosa kami. Kami menyadari akan keberadaan kami sebagai manusia yang berdosa. Engkau mengajarkan kami untuk saling mengasihi, juga saling menghormati, dan senantiasa hidup rukun. Tapi nyatanya kadang kepentingan, keegoisan kami sendiri sering lebih tinggi daripada kepentingan pengutamaan orang lain, sehingga kami mudah sekali untuk iri hati, mudah untuk membenci, bahkan juga kadang sering bertengkar. Ya Allah, sungguh hal ini tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon ampun ya Tuhan. Dan kiranya kami terus dimampukan untuk hidup di dalam kasih-Mu. Engkau perbaharui kehidupan kami supaya menjadi layak sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dalam Kristus Yesus. Amin.
Itu Jemaat 36 kita nyanyikan.
mendengarkan sabda Tuhan. Di hari raya kemenangan kebangkitan Yesus Kristus pada saat ini, ya Tuhan, sungguh kami bersuka cita dan bersyukur karena Tuhan telah mengalahkan maut dan memberikan kehidupan serta keselamatan bagi kami. Sungguh kami juga menantikan berkat-Mu ya Tuhan bagi jiwa kami melalui sabda yang akan kami dengarkan. Kiranya ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus memberkati kami semua, agar kami dimampukan untuk dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Juga mengingat kembali kisah kebangkitan Yesus Kristus yang menolong kami untuk terus mengimaninya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bimbing dan sertai baik kami yang berbicara maupun yang mendengarkan. Kuasilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami bukan hanya memperhatikan firman-Mu, tetapi juga melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Menjelang siang. Selamat Paskah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, ini satu hal pertama setelah 3 tahun lamanya kita berkumpul bersama dalam satu tempat, dan kita bersyukur pada perayaan Paskah ini, dalam ibadah ini, karena semakin hari kehidupan dan situasi semakin baik, dan kita terus berharap Tuhan akan terus menopang kita untuk perubahan yang jauh lebih baik lagi. Amin. Kita akan mendengarkan kisah kebangkitan Yesus Kristus yang tercatat dalam Injil Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12. Demikian sabdanya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang hendaknya telah terjadi. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya.
Injil Lukas, kisah kebangkitan Yesus itu dimulai dengan kunjungan ke kubur. Nah, bagi masyarakat Indonesia termasuk kita, kunjungan ke kubur itu sudah tidak asing lagi, gitu. Pada bulan puasa, menjelang bulan puasa, mungkin juga di akhir bulan puasa, biasanya wonten ziarah teng makam, membawa bunga. Nah, itu menjaga relasi, mengingat kasih dengan orang-orang yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Nek dan pulau namine nyabran, tapi nek teng mriki napa nggih? Par. Wonten istilah kan kadang benten-benten. Walaupun sama ya nyabran. Walaupun barangkali ada di antara Bapak Ibu walaupun tidak ikut puasa tapi juga ikut melaksanakan berkunjung ke makam. Ada. Ya, boleh-boleh saja asal tidak mendoakan yang mati. Karena yang mati sudah bersama dengan Tuhan, itu menurut iman kita. Kisah kebangkitan dalam Injil diawali dengan kisah para perempuan datang ke kubur. Nah, kunjungan ke kubur ini merupakan suatu tradisi dalam tradisi Yahudi, itu sebagai suatu tradisi yang menyatakan relasi antara orang yang masih hidup dengan orang yang sudah mati. Mereka membawa rempah-rempah ini sejenis minyak wewangian, minyak aromatik. Karena kan tradisi di Yahudi makamnya itu berbentuk gua, jadi hanya dimasukkan ke dalam jenazahnya, dimasukkan ke dalam gua. Nah, sebelum dimakamkan tentu akan diminyaki, dibasah supaya lebih awet. Dan ketika hari ketiga itu tentu sudah mulai ada bau tidak sedap yang keluar. Jadi pada hari ketiga para perempuan datang untuk meminyaki, untuk membasah jenazah Yesus supaya lebih baik. Artinya bau tidak sedap itu tidak keluar sampai di luar gua. Tetapi kenyataannya ketika sampai di makam, ternyata batu penutup gua itu sudah terguling dan mereka tidak melihat mayat Yesus. Justru mereka menemui dua orang berpakaian berkilo-kilo dan mengatakan, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Apa kamu tidak ingat apa yang sudah dikatakannya ketika waktu di Galilea?" Setelah itu mereka pun kembali ke tempatnya lalu menceritakan kisahnya bahwa Yesus sudah bangkit kepada para rasul, kepada para murid. Mereka, para perempuan itu adalah Maria dari Magdala, Yohana dan juga Maria ibu Yakobus. Perempuan biasanya dianggap lemah oleh tradisi Yahudi. Tetapi justru yang lemah ini mereka yang setia sejak penderitaan Yesus di kayu salib, sejak berada di Golgota. Dan juga ketika pagi-pagi benar pada Minggu Paskah datang untuk menemui Yesus, datang untuk melihat Yesus, tetapi tidak ada Yesusnya. Justru juga mereka yang dianggap lemah adalah menjadi saksi kebangkitan Yesus. Pertama, mereka yang menyaksikan bahwa Yesus sudah tidak ada dalam kubur. Mereka yang melihat saksi-saksi dan juga tanda-tanda yang hadir lewat kubur kosong. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita memang tidak melihat Yesus secara langsung, tetapi
tetapi kita bisa melihat saksi-saksi ataupun juga tanda-tanda kehidupan lewat cerita tentang kubur kosong yang dihadirkan dalam hidup orang-orang yang telah mengenalkan Yesus kepada kita. Ya, kita beriman karena kesaksian orang lain. Kita beriman karena kesaksian para perempuan dan juga Petrus ini. Kita tidak melihat Yesus secara langsung, tetapi kita melihat karena kesaksian. Dan kita juga memiliki panggilan untuk apa? Menjadi kesaksian itu. Seperti para perempuan menceritakan kesaksiannya kubur telah kosong, begitu juga kita menceritakan bagaimana kasih Allah di dalam kehidupan kita. Yesus yang telah bangkit itu. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih, sebenarnya apa yang disaksikan oleh para perempuan dan Petrus? Yang disaksikan adalah kehidupan. Kubur yang kosong itu menandakan kehidupan. Ketika melihat Yesus, di situ ada kehidupan, ada semangat. Ya, ketika ada percik-percik kehidupan itu kita melihat Yesus. Ketika kehidupan kita terarah kepada Yesus, maka di situ ada semangat untuk hidup. Semangat yang menggelora dalam kehidupan kita untuk terus berjuang, untuk terus melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi tidak ada alasan untuk kita ketika melihat kubur kosong justru malah bersedih, justru malah berhenti atau menyerah. Karena di situ ada kehidupan. Maka kita arahnya adalah ke kehidupan, bukan kematian. Kita percaya bahwa kebangkitan, hari mati menjadi hidup, kematian telah dikalahkan oleh kehidupan. Maka mari kita menjadi saksi dari kehidupan yang berkemenangan. Apa yang menjadi refleksi kita pada Paskah tahun ini, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah apapun kesulitan dan beban berat yang sedang kita pikul saat ini, kita percaya kasih Allah yang dinyatakan dalam Kristus melalui kebangkitan dan melalui kematian dan kebangkitan Kristus itu selalu beserta kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kasih Allah itu beserta dengan kita berada dalam Kristus, mengalami kasih Allah yang dicurahkan. Kasih Allah itu yang memegang erat-erat kita. Kemenangannya atas maut memberi jaminan bahwa tidak ada ancaman, tidak ada cobaan, tidak ada kesusahan seberat apapun yang dapat mengalahkan Allah, yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Terkadang kita yang lemah. Bapak Ibu Saudara, sudah 3 tahun kita dalam kondisi pandemi. Juga berbagai bencana alam terjadi berturut-turut. Lalu juga pergumulan-pergumulan yang kita alami, bahkan juga kita mengalami bencana ini. Terkadang kita merasa lemah. Kita ini tidak cukup kuat untuk memegang janji Allah. Ana perkara sithik wae terus dadi mlopro. Ada kesulitan sedikit saja kita sudah mau padahal janji Allah itulah yang
janji Tuhan, tetapi janji Tuhan itu memegang kita begitu erat dalam situasi apapun. Kita berada dalam kasih-Nya karena Kristus bangkit ada di dalam kita. Kasih Allah yang mengiringi langkah kita ini membuat kita untuk terus maju dan membangun setiap kegagalan, ketidakmampuan kita, atau bisa saja kita sebut reruntuhan hidup kita. Allah turut membantu. Yang kedua adalah kasih Allah di dalam Kristus. Ini adalah kenyataan yang paling berharga. Mungkin Bapak Ibu punya benda atau sesuatu yang berharga, tetapi kasih Allah ini adalah kenyataan yang paling berharga dalam hidup kita. Dengan memilikinya, kalau saya sudah merasa cukup, sudah bersyukur dan berbahagia. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Kalau punya kasih Allah, itu sudah cukup, karena kasih Allah lebar, panjang, tinggi, dalam, luas tidak bisa diukur. Kalau kita memiliki kasih Allah itu sudah sangat berharga, membuat kita berbahagia. Barangkali juga ketika manusia terikat dalam kenyamanan duniawi, kenyamanan duniawi ya banyak sekali, membuat mudah orang untuk berpaling dari kasih Allah, sehingga yang terjadi bukan kebahagiaan yang sejati, mungkin hanya mengalami kebahagiaan semu. Selain daripada kasih Allah, apa yang membuat Bapak Ibu saudara anak-anak bahagia untuk saat ini? Sehat, apalagi keluarga yang bahagia, pekerjaan baik, apalagi Bapak Ibu punya pengharapan dan lain sebagainya ya. Mungkin Bapak Ibu yang suka bermedsos bisa memasang status, bahkan tiap hari statusnya apa. Nah, kalau itu membuat bahagia ya, secara positif ya silahkan dilakukan. Suka masak, masak banyak lalu bagi-bagi. Nah, kalau itu membuat bahagia ya orang mau. Apakah yang positif membuat bahagia silahkan untuk dilakukan. Yang positif ya. Tetapi kebahagiaan yang sejati hanyalah ketika kita berada dalam perempuan kasih Allah. Nah, ketika berada dalam perempuan kasih Allah, kita akan bisa menyalurkan kasih itu kepada sesama, kepada orang lain. Selama kasih Allah memegang hidup kita, maka kesulitan dan penderitaan tidak akan membuat kita menjadi terpuruk, tetapi memampukan kita untuk menjadi pemenang. Dia juga berproses bahwa kita ini juga manusia, tetapi kemudian tidak dikalahkan oleh hal-hal yang membuat kita terpuruk. Kasih Allah akan membuat kita menjadi bangkit kembali, semangat kembali. Nah, anak-anak yang SMP dan SD yang mau ujian, ada nggak besok mau ujian? SD dan SMP, wah deg-degan enggak? Semangat ya, harus percaya diri, belajar yang rajin, supaya besok ujian sekolahnya berhasil. Masa depan itu harus diraih walaupun dengan perjuangan, tapi tetap percaya bahwa tadi kasih Allah selalu menyertai. Bapak Ibu saudara dan anak-anak yang terkasih, ini refleksi kita dalam perayaan Paskah tahun ini. Kiranya kita semua dimampukan untuk terus mengingat, menyadari kasih Allah yang selalu beserta, dan menyadari hal yang paling berharga dalam hidup kita, supaya kita pun dimampukan untuk jadi saksi, mempersaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan
Tuhan Kristus Yesus. Kiranya Tuhan memberkati saya. Amin. Saat teduh untuk kita. Kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat penyelamatan oleh Tuhan Yesus Kristus, menyatakan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Bapa Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan kembali. Mari kita berdoa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, sungguh kami mengucap syukur untuk berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami. Pada Minggu Paskah ini, Engkau berkenan kami untuk bersekutu, berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya rahmat berkat-Mu tercurah bagi kami, baik dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai yang lanjut usia. Kiranya Tuhan Kau karuniakan kesehatan, Tuhan Kau karuniakan damai sejahtera di dalam hati, dan karuniakan kesejahteraan di dalam kehidupan setiap hari. Kiranya Tuhan menuntun dan memberkati kami, supaya kami terus dimampukan untuk dapat menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini, untuk senantiasa bersyukur karena Tuhan telah menebus dosa kami, karena Tuhan memberikan kehidupan dan keselamatan bagi kami. Biarlah berkat ini Tuhan dapat kami jaga dan dapat kami lestarikan melalui kehidupan kami yang berusaha untuk selalu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa hadir karena sakit. Kiranya rahmat Tuhan, kesembuhan dari Tuhan diterima oleh mereka melalui makanan, minuman, dan obat yang digunakan, semuanya itu Kau jadikan sarana bagi pemulihan kesehatan saudara-saudara kami. Kiranya yang terluka, yang tersedih, yang lemah imannya, Tuhan, kiranya Kau sendiri yang akan membalut luka hati, juga yang akan memulihkan saudara-saudara kami. Secara khusus kami berdoa bagi keluarga Ibu Catur Poromolyani yang pada hari ini berduka karena berpulangnya almarhum Bapak Cahyadi Prihatmoko. Sungguh Tuhan, kami mohon berkat penghiburan daripada-Mu. Biarlah tangan kasih-Mu memulihkan saudara kami ini. Kau kuatkan ya Tuhan, dan kiranya Kau selalu hadir di dalam kehidupannya. Kami mohon rahmat Tuhan untuk anak-anak kami di dalam belajarnya. Kiranya Tuhan Kau memberkati dengan kepandaian dan juga kecakapan
Kiranya Tuhan juga menyertai dan memberkati anak-anak kami, terutama yang akan mengikuti ujian sekolah mulai besok pagi. Kami menyerahkan dalam persiapan anak-anak kami dalam belajar, dalam mengingat materi-materi yang telah diberikan oleh para guru, dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Kiranya Engkau terus mendampingi serta memberikan kesehatan, memberikan kemampuan dan kecemerlangan di dalam hati dan pikirannya. Kiranya anak-anak kami boleh berhasil dengan usaha pun dengan berkat yang Tuhan berikan. Ya Tuhan, kami mendoakan saudara-saudara kami di dalam pekerjaan, di dalam berbagai profesi yang dijalaninya, di dalam usaha, di dalam upaya untuk mengolah tanah, sawah, karangan yang Tuhan berikan kepada umat-Mu. Tuhan berkatilah semuanya itu supaya menjadi saluran berkat Tuhan, mencukupi segala apa yang diperlukan oleh keluarga kepunyaan Tuhan di jemaat-Mu tempat ini. Kiranya juga dimampukan saudara-saudara kami semua untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya dapat menekuni setiap pekerjaan yang dilakukannya, dapat senantiasa bersyukur, sehingga melalui pekerjaan itu semakin kehidupan saudara-saudara kami menjadi lebih baik. Kami mohon berkat rahmat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada di perantauan. Kiranya Tuhan jaga dan lindungi mereka. Tuhan juga sertai di dalam kehidupan kesehariannya. Kiranya Tuhan juga menyertai gereja-Mu ini di Kaji Kurjudan, terlebih juga dalam akan merayakan ulang tahun yang ke-98. Sungguh sepanjang perjalanan pelayanan gereja-Mu ini semuanya tidak lepas dari kasih-Mu, dan kami bersyukur dan kami terus mohon rahmat Tuhan untuk terus melestarikan jemaat-Mu di GKJ Kurjudan ini. Kiranya setiap pelayanan yang dilakukan boleh senantiasa berkenan di hadapan Tuhan dan semakin membangun iman jemaat. Kiranya bersama dengan penatua, diakan, pengurus komisi bebadan yang ada, panitia, tim yang dibentuk, juga seluruh jemaat boleh melayani Tuhan dengan kesungguhan dan melayani Tuhan sesuai dengan kemampuan, juga melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Kau pakai gereja-Mu ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah pula bangsa dan negara kami. Berkatilah setiap umat-Mu yang Tuhan dimanapun berada yang boleh merayakan Paskah pada hari ini. Kiranya dimampukan untuk senantiasa bersyukur. Berkatilah bangsa-bangsa di dunia ini dengan damai sejahtera-Mu. Mereka yang tengah berkonflik, kiranya Tuhan Kau turunkan damai sejahtera-Mu dan konflik segera akan selesai. Kami mohon rahmat Tuhan. Berkatilah setiap kami satu persatu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, di dalam membaktikan diri kami kepada-Mu, juga di dalam melayani, baik di dalam kehidupan keluarga, jemaat maupun di dalam masyarakat. Mohon Roh-Mu yang kudus senantiasa menuntun kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami satukan di dalam doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja bahwa dalam ibadah ini kita akan menerima sakramen perjamuan kudus Paskah sebagai sarana memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu."
Perjamuan kudus ini akan dilayangkan bagi setiap jemaat yang telah baptis dewasa maupun yang telah sidi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan kudus mengandung maksud satu roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Dua sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Tiga sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan empat sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus, marilah bersama kita sekali lagi menguji diri kita masing-masing dengan bertanya demikian, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk menjalani hidup ini dengan penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini sebagai sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Nyanyian Kidung Jemaat 35 kita nyanyikan ini. Surga,
yang suci yang telah dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur perjamuan ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga dan memastikan kehidupan iman kita senantiasa dipeliharanya. Seperti makanan dan minuman yang menyegarkan tubuh kita, demikian roti dan anggur ini menyegarkan jiwa kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh dan tubuh Kristus yang suci. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus yang suci telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Amin. Anggur dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang suci. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus yang suci telah dicurahkan sebagai tebusan yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Amin.
semua jemaat telah menerima roti dan anggur? Bersama-sama marilah kita makan roti ini. Bersama-sama marilah kita minum anggur ini. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini, dan serta masing-masing mengucap dalam hati demikian: Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Firman Tuhan bersabda yang mendasari persembahan terambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita bawa persembahan kita dengan menyanyikan nyanyian persembahan Betapa Hatiku. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan di tempat yang maha kudus. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu hari lepas hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan begitu besarnya berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Engkau yang menuntun kami datang ke tempat ini. Kami telah menerima berkat rohani dari-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kebangkitan-Mu yang membawa kehidupan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman yang kami terima pada siang hari ini Tuhan semakin membangun iman kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, saat ini kami diberi kesempatan untuk menghaturkan persembahan Tuhan. Dari begitu banyak berkat-Mu, hanya sebagian yang kami persembahkan. Terimalah Tuhan dan sucikan persembahan ini Tuhan. Berkati Tuhan bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini Tuhan. Biarlah Engkau beri dia dengan roh, hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan-Mu di GKJ Grujugan ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan menutup ibadah pada siang hari ini Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuntun kami Tuhan hingga langkah kami sampai di rumah kami. Berkati aktivitas kami Tuhan nanti dan yang akan datang Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Jemaat 383 kita nyanyi.
ini Tuhan telah memanggil Engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tangan-Mu. Aku telah membentuk Engkau dan memberi Engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Kami mau memberikan semangat kehidupan bagi dunia. Terangilah dunia dengan semangat kehidupan agar damai sejahtera hadir di bumi. Berjuanglah dalam semangat iman dan diterima berkat Tuhan. Kiranya kuasa kebangkitan yang menghidupkan memberi semangat bagi kehidupan saudara. Kiranya kasih setia Allah yang membangkitkan memberikan keberanian bagi saudara untuk terus melangkah. Kiranya teladan kasih yang diserukan Yesus di atas kayu salib mendorong karya kasih saudara. Dan kiranya kuasa Roh Kudus memberikan semangat yang mengubah hidup saudara. Amin. Dipersilakan duduk dan kita akan menerima warta Jumat. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, perkenankanlah majelis menggarisbawahi berita majelis pada Minggu 17 April 2022. Yang pertama, jadwal kegiatan ibadah dan PA-KWD. Di situ tertulis libur, ada rawat. PA-KWD akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 April 2022 pukul 15 di gereja. Petugas Firman Ibu Warti, konsumsi dari KWD. Yang kedua, PA Yuswa Minggu 17 April libur. PA Kompara Sabtu 23 April 2022 tempat di gereja, pemimpin Ibu Ani, MC Mbak Yuyun. Ibadah anak Minggu 24 April 2022 libur. Ibadah Minggu dalam rangka HUT GKJ rujukan ke-98 menggunakan bahasa Indonesia. Minggu 24 April 2022 pukul 8. Tempatnya di Gedung Anak. Pemimpin Ibu Pendeta Sarwanti SSI, pengiring Saudara Ian, song leader Ibu Warni, Mbak Ferry dan Mbak Mien. Yang kedua, jadwal petugas Minggu 24 April 2022 perangkai bunga tim bunga. Kemudian yang nomor 9, hari ulang tahun HUT GKJ rujukan ke-98 pada hari Minggu 24 April 2022. Ibadah akan dilaksanakan satu sesi, yaitu pukul 8, tempat di Gedung Anak, dan setelah ibadah akan diadakan acara perjamuan kasih dalam rangka HUT GKJ rujukan ke-98, tempatnya di gereja. Jadi ibadahnya di Gedung Anak, untuk perjamuan kasihnya bertempat di gereja. Untuk acara perjamuan kasih, dimohon setiap keluarga membawa nasi, lauk atau sayur sesuai menu keluarga hari itu dengan jumlah sesuai anggota keluarga. Anak-anak sekolah minggu bisa mengikuti ibadah bersama dengan orang tua. Yang ke-10, rapat rutin majelis. Rapat rutin majelis yang sedianya akan diadakan pada hari ini, Minggu 17 April 2022, diundur menjadi tanggal 24 April 2022 setelah ibadah. Yang selanjutnya nomor 11, berdasarkan hasil rapat KWD pada hari Minggu 10 April 2022, memutuskan untuk kegiatan PA KWD akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 15 atau jam 3 sore. PA perdana akan dimulai besok Sabtu tanggal 23 April 2022. Dan yang terakhir, ibadah pemakaman Bapak Cahyadi Prihasmoko akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 17 April 2022 pukul 11. Bagi ibu-ibu atau bapak ibu yang tidak bisa berkendaraan, gereja menyediakan satu kendaraan
Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berita majelis minggu ini, marilah kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 383 bait yang ke-5.